Makanya waktu UGM waktu itu calon rektor diminta menyampaikan visi misi rektor, kami tolak itu. Jangan, seorang calon rektor cukup menyampaikan strategi bagaimana merealisasikan visi dan misinya universitas. Jangan sampai seorang calon rektor menyampaikan visi misinya pribadi. Ini emangnya perguruan tingginya sendiri, kan nggak boleh. Demikian saja pengantar dari saya. Bagaimana kerangka dasar Pancasila dan kebudayaan di UGM. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Heri. Bapak Ibu yang kami hormati, 4 narasumber sudah menyampaikan gagasan-gagasannya dan sesuatu saya kira sangat menarik yang semula tidak kita ketahui dan malam ini terbuka. Mudah-mudahan ini memancing diskusi. Ya, kita punya waktu 1 jam sampai pukul 22 sehingga ini agak leluasa. Monggo saya persilahkan. Ya, sebelum kesempatan Bapak Ibu, ini yang ada di chat saya baca pertanyaan dari teman sejawat UI Mas Dermoko. Ini ada saya baca, menarik sekali webinar kebudayaan sebagai sumber pengembangan Pancasila yang diselenggarakan oleh WST malam ini. Izin bertanya, 1. Sejauh mana pewarisan budaya melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta? Jadi saya ulangi, ini Gus Timung dan Romo Tirun. Sejauh mana pewarisan budaya melalui pendidikan dan pengajaran di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta pada saat ini, ya, oleh generasi muda milenial. Ya. Kemudian yang kedua, mengingat kebudayaan tidak statis namun dinamis, oleh adanya faktor internal maupun eksternal, maka keberadaan kebudayaan Nusantara akan mengalami perubahan pula oleh pengaruh kebudayaan global. Bagaimana menjaga kebudayaan Nusantara dari gempuran kebudayaan global, terutama kebudayaan ideologi transaksional yang akan berusaha menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan nomor 1, ini Gus Timung dan Romo Tirun. Lalu pertanyaan nomor 2 nanti Mbak Yuli yang mewakili Pak Rektor dan Pak Heri. Saya persilakan dulu, Gus Timung. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Keraton Surakarta sampai hari ini itu masih tetap menjaga atau menjaga kebudayaan keraton itu dengan mengadakan adanya sanggar, baik itu Asinaon Pambiworo yang sebetulnya ini adalah sanggar pengajaran tentang kebudayaan Jawa yang sumbernya dari keraton. Terus ada sanggar, ada pedalangan. Juga ada sekarang tata rias Paes Gaya Surakarta. Terus ada tari itu sejak tahun 53 itu sudah ada pawiyatannya. Itu semua ada dalam satu wadah Yayasan Pawiyatan Kebudayaan Keraton Surakarta. Itu berdiri tahun 1993 itu. Dan sekarang ini untuk Pambiworo ini sudah meluluskan siswa itu hampir 3.000 dari mulai tahun 93 itu, dan kemarin 2 tahun karena pandemi itu sempat terganggu berhenti, dan ini sekarang ini sudah mulai lagi, dan kita punya cabang itu di Tulungagung, di Malang, di Blitar, dan di Semarang itu. Dan pengajarannya selama setengah tahun. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Surakarta, dan untuk pedalangan juga ada tari juga. Tari ini sendiri kita sudah istilahnya melanglang buana untuk memperkenalkan tarian-tarian hasil karya dari eyang-eyang itu, yang mana ini semua kita biayai sendiri itu, karena tadi yang kita sampaikan bahwa Keraton Surakarta itu
kerajaan pertama yang menggabungkan wilayah kerajaannya. Terus ada juga perpresnya bahwa seluruh kebutuhan keraton, baik itu penggajian abdi dalamnya, juga pelestarian kebudayaannya, itu dibiayai, ditanggung oleh pemerintah. Dari kesepakatan itu ada perpresnya nomor 29, kalau nggak keliru tahun 67 nggih. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Jadi untuk pelestarian kebudayaan ini kita sendiri, dan ini generasi muda kita terus kita beri pembelajaran ini, dan kebetulan yang di sanggar saya untuk Pambiworo itu mulai dari anak mahasiswanya, dosennya, Pak Lurah sak perangkate, Pak Camat sak perangkate, bahkan Koramil, Kapolsek itu, karena mereka membutuhkan pemakaian dalam ular-ular, sok malah dimintai untuk Pambiworo di satu pertemuan, mereka butuh supaya memakai bahasa itu sing leres dan laras itu. Ini yang terjadi. Kalau kepala sekolah, kabeh gurune dikon melu gitu. Jadi luar biasa ini sanggar ini antusiasnya masyarakat yang kepingin tetap menjaga kebudayaan Jawa yang sumbernya dari Keraton Surakarta. Dan generasi muda di Keraton Surakarta, terutama untuk tari, itu untuk perempuan kalau sudah nikah kan nggak boleh, jadi regenerasi terus gitu. Jadi mulai kecil terus umur 5 tahun sampai lulus SD, nanti setelah lulus SD sudah ikut belajar tari yang khusus hanya Bedoyo Srimpi saja. Itu karena juga ini dipersiapkan untuk penari-penari keraton yang mana penari keraton itu kalau sudah nikah nggak boleh ikut nari, terutama di dalam keraton ya. Jadi ini yang untuk generasi milenial itu terus mengikuti terus. Jadi Keraton Surakarta tidak mandek gitu dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaannya. Gitu. Sampun, Gusti? Sampun. Nggih, matur nuwun. Ingkang kaping kalih Romo Tirun, monggo. Jadi bagaimana pendidikan dan pengajaran di keraton, ya, terutama Keraton Yogyakarta, terutama pada generasi muda, Romo. Monggo Romo Tirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya terkait tadi dengan Tugu Golong Giling. Untuk Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu adanya sekolah. Itu sudah mulai pada tahun 1757. Itu sudah ada sekolah. Dan muridnya itu adalah putra-putri. Ya. Jadi tidak benar kalau sekolah untuk para putri-putri itu mulai dari Raden Ajeng Kartini pada waktu itu, bukan begitu. Tapi justru Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama tadi sudah mengadakan sekolahan itu tahun 1757. Sehingga ajaran-ajaran yang terkait dengan masalah golong gilik dan sebagainya itu sudah ada waktu itu. Nah, mata pelajarannya itu di samping bahasa, sejarah, menyanyi, tata negara, Undang-Undang 10, Undang-Undang Pradoto ataupun Pidono, kemudian mengaji, ya, mengaji itu termasuk kitab turutan, Quran, tafsir, hukum agama, tradisi, dan perail, ya, hukum waris itu, kemudian hukum perkawinan dan talak. Kemudian di samping pelajaran-pelajaran yang tadi,
itu ada pelajaran yang merupakan pelajaran yang berdasarkan ketentaraan, pertanian, dan kebudayaan. Dan perlu dipahami bahwa sekolah ini adalah bertujuan untuk membentuk jiwa atau karakter satria. Sehingga di situ ada pelajaran-pelajaran ketentaraan, pertanian, dan kebudayaan. Sehingga pelajaran tambahan tadi adalah merupakan pelajaran menari untuk putra-putri, kemudian memilih dan menunggang kuda, latihan berperang, latihan memanah, menatah menyungging wayang, membuat melaras gamelan, seni bangunan, memelihara segala tanaman-tanaman pekarangan, ladang, dan sawah, serta perkebunan, membuat dan memelihara saluran pengairan dan bendungan. Jadi melihat ini, bahwa sebenarnya pelajaran mengenai masalah kebudayaan tadi itu sudah diajarkan sejak mulai tahun 1757. Justru yang dipentingkan adalah pembentukan jiwa dan karakter satria. Nah, karakter satria itu antara lain adalah ya, jiwa, nyawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Nyawiji itu konsentrasi, greget itu adalah semangat, sengguh itu jati diri, ora mingkuh itu bertanggung jawab. Ini pelajaran. Kenapa kok dipilih satria? Memang satria ini adalah merupakan yang di tengah-tengah. Jadi bukan sebagai brahmana ataupun sebagai apa? Sebagai pedagang, tetapi justru yang dipilih adalah sebagai ksatria. Dan ini sangat diutamakan di dalam pelajaran itu. Nah, kebetulan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membuat satu keputusan bahwa budaya satria ini berlaku untuk para birokrat, para pegawai atau para ASN. Dan itu juga diikuti dengan misalnya pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan itu mereka harus memakai pakaian daerah dan sebagainya itu. Jadi masalah kaitannya dengan budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sampai sekarang itu sangat diutamakan. Matur nuwun, Romo. Selanjutnya Mbak Yuli mohon dijelaskan karena ini kaitannya dengan konsep Ki Hajar ya. Kebudayaan Nusantara mengalami perubahan ya. Kemudian kaitannya dengan era global. Mbak Yuli yang mewakili Pak Rektor, saya persilakan. Terima kasih Prof. Tris, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk menjawab pertanyaan mewakili Pak Rektor. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia, salam Pancasila. Baik, pertanyaan dari Pak Darmoko terkait dengan bahwa kebudayaan ini sifatnya tidak statis tetapi dinamis. Nah, ini betul sekali, oleh karena itu di dalam ajaran Taman Siswa terkait dengan kebudayaan, Ki Hajar Dewantara mengenalkan kita dengan teori trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya bahwa kebudayaan itu harus dilestarikan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tetapi di satu sisi bahwa kebudayaan itu juga harus dikembangkan, mengikuti perkembangan zaman. Nah, namun demikian itu juga konvergen. Konvergen artinya upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia kita dapat memadukan dengan kebudayaan dari luar atau kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia.
Nah, dalam memadukan tersebut atau secara konvergensi ini harus dilakukan dengan memilah dan memilih kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian kepribadian bangsa kita atau yang sesuai dengan kepribadian Pancasila. Dan ini tidak boleh, artinya dalam memadukan itu tidak boleh dipaksakan. Sedangkan yang ketiga yaitu konsentris, artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional dengan kebudayaan dunia atau kebudayaan global dengan catatan harus tetap berpegang teguh pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila. Nah, dengan teori trikon inilah yang kemudian sebetulnya budaya bangsa kita atau budaya Indonesia ini yang memang sesuai dengan budaya bangsa kita, artinya yang harus dilestarikan dari satu generasi ke generasi yang lain, yaitu harus selalu senantiasa disampaikan. Walaupun generasi milenial juga harus paham bagaimana nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu. Walaupun di satu sisi memang budaya itu bisa dikembangkan mengikuti perkembangan zaman, namun dalam pengembangan kebudayaan ini harus tetap berdasar pada budaya bangsa. Nah, kaitannya dengan arus globalisasi, ini memang yang paling penting dikuatkan adalah pendidikan budi pekerti atau karakter istilahnya. Karena sejatinya bahwa di dalam pendidikan budi pekerti ini nanti bersatunya gerak pikiran, gerak perasaan, kemudian kemauan untuk menimbulkan tenaga yang kemudian dilakukan. Nah, budi pekerti ini atau karakter senantiasa harus ditanamkan. Bukan hanya tugas satu atau guru saja, tetapi itu semua orang. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, di sana ada trisentra pendidikan atau tripusat pendidikan, bahwa pendidikan ada di alam keluarga, di alam perguruan atau sekolah, dan di alam masyarakat. Bagaimana pendidikan ini harus dapat mengembangkan trisakti jiwa, cipta, rasa, karsa, dan peran dari trisentra atau 3 pusat pendidikan itu harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, dengan demikian harapannya kelak begitu anak didik kita atau anak-anak generasi penerus bangsa ini dengan dibekali dengan budi pekerti dan nilai karakter, harapannya nanti menghadapi perubahan zaman yang mungkin kita tidak tahu seperti apa, bahwa zaman yang akan datang atau yang 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang mungkin kita tidak tahu, tetapi dengan nilai-nilai karakter dan budi pekerti ini akan memberikan fondasi, memberikan bekal kepada generasi penerus yang nantinya tetap memiliki rasa nasionalisme, sama pertiwi dan karakter-karakter yang lain sesuai dengan karakter Pancasila. Itu tambahannya Prof. Tris. Baik, Makasih. terima kasih Mbak Yuli. Berikutnya Pak Heri, sekaligus ada pertanyaan Pak Heri. Selain menjawab gempuran global, ini ada pertanyaan adalah kalau filosofi kebangsaan yang kuat bahkan ada di gedung pusat UGM, mari kita jaga sama-sama Pancasila jelas sebagai dasar negara. Lalu dari Mas Sananto ini terima kasih paparannya Pak Heri. Lalu yang pertanyaan saya sebutkan tadi dari Pak David, ini beliau sedang di Australia. Ya. Kemudian Pak David ini menambahkan, setuju dengan pertanyaan Pak Darmoko, upaya sosialisasi nilai-nilai budaya, terutama Pancasila kepada kaum muda. Pak Heri, saya persilakan Pak Heri. Mas Tutun, terima kasih atas tanggapan dan apresiasinya. Problematik generasi sekarang ini kan orang memvonis mereka sebagai generasi rebahan ya. Daring gini sambil rebahan ya. Dosen itu dikasih foto kayak gini, kemudian anaknya rebahan dan dia bisa mengerjakan satu waktu 3-4 pekerjaan. Yang itu tidak mungkin dikerjakan di masa lalu. Jadi menurut saya ini plus minus, artinya persis yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Inti pendidikan dan kebudayaan itu satu, berpusat kepada alam kodrat pelajar, alam kodratnya pelajar. Jadi alam kodratnya generasi Z, generasi Alpha ya jangan dipaksa generasi baby boomers. Alam kodratnya beda kok. Yang kedua perkembangan zaman. Sehingga kalau kita juga melawan perkembangan zaman, tentu agak sulit masuk ke hati mereka. Tetapi ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara yang dulu itu masih relevan itu. Dengan niteni, niroke, nambahi,
mahasiswa itu lebih senang sekarang itu ditantang. Kalau dikandani mesti genting ngandani atau tinggal pergi. Jadi kalau ngajar Pancasila kok ngandani, itu ya ditutup layarnya, kemudian dia aktivitas yang lain. Tetapi kalau ditantang, contoh dengan KKN itu kan terpaksa ditantang kan. Saya membimbing KKN itu ke Kalimantan itu. Saya tanya, hafal Himne Gajah Mada belum? Kalau itu hafal. Sudah hafal Mars KKN belum? Belum. Sudah, saya tidak mau tahu gimana caramu, entah di pesawat, entah di mana, gimana caramu dari Jawa sampai ke kita turun, sampai nanti kalau ada upacara, semua hafal Mars KKN. Bisa. Zaman saya dulu harus latihan berkali-kali. Ini pakai medianya masing-masing di bis dalam perjalanan, kemudian di pesawat dan sebagainya bisa kok. Jadi menurut saya sekarang kita tidak boleh underestimate dengan generasi Z, generasi Alpha. Mereka punya karakteristik sendiri. Yang penting apa? Satu, kita harus berkepribadian. Apapun generasinya harus berkepribadian. Yang kedua, mereka itu paling senang ditantang. Kasih yang mereka sepakati. Kemudian yang ketiga, itu ditemani. Kalau saya ngajak mahasiswa itu dari Bundaran itu saya ajak jalan kaki itu. Jalan kaki ya berpeluh kita sampai ke gedung pusat. Saya tanya, berpeluh nggak Anda? Berpeluh. Pendiri Gajah Mada jauh lebih berpeluh dari Anda, tapi mereka tidak sama sekali mengeluh. Kita hanya berpeluh saja mengeluh. Kemudian kita ajak ke museum, itu dari ngekek-ngekek sampai mewek-mewek mereka. Saya peringatkan, kalau ke museum jangan ke kebun binatang, seperti kebun binatang. Nonton patungnya Prof. Sarjito, nonton fotonya Sri Sultan, nggak boleh gitu. Di museum harus ada doa. Di museum harus menangkap jiwa. Coba berkomunikasi dengan sang tokoh ini. Nah, bisa kok mereka itu dari ngekek-ngekek sampai akhirnya mewek-mewek di ujung museum itu mewek-mewek. Jadi sebenarnya kunci dari mengajarkan Pancasila kebudayaan harus pakai rasa. Tidak semata-mata dengan kognisi saja. Jadi kalau hanya kognisi ya mereka siap menjawab soal ujian. Padahal ujian kehidupan jauh lebih besar. Maka saya selalu mengatakan begini, konon Universitas Gajah Mada yang dianggap besar itu sebenarnya sangat kecil dibandingkan Universitas Jakarta Raya, Fakultas Kehidupan, jurusan Jalan Lurus. Dengan demikian, belajar di Gajah Mada itu hanya miniatur rakyat. Maka yang paling besar ya di KKN, di ujian-ujian kehidupan yang lebih besar. Dengan demikian mereka akan merasakan Pancasila itu konkret. Salah satu contoh lagi begini. Kalau mereka itu jadi presiden BEM atau jadi guru ngaji, guru TPA, harusnya dosennya mengapresiasi dong. Oh itu betul pengamalan Pancasila. Masa dia jadi dosen TPA terus Pancasilanya dapat E, itu kan ya aneh. Berarti mata kuliahnya sangat kognitif banget itu. Maka lebih baik model pembelajarannya yang menggunakan portofolio itu. Jadi mereka itu menghasilkan apa, berbuat apa, dan sebagainya mungkin lebih baik. Demikian sekilas yang cocok untuk generasi sekarang. Teman-teman. Baik, terima kasih. Kita sudah diajak berfilsafat oleh Mas Heri. Baik, saya beri kesempatan berikutnya untuk pertanyaan langsung. Ini yang chat sudah saya catat, nanti saya tambahkan. Pertanyaan langsung dulu, saya buka, monggo kami persilakan. Dari saya Pak, Profesor. Ya, kami persilakan. Bapak Trijoko, dari mohon memperkenalkan diri singkat ya Pak. Nama saya Trijaka dari Malang. Ya, dari Malang. Nggih, matur nuwun, monggo. Yang pertama bukan pertanyaan tapi usulan. Webinar malam ini sangat menarik. Seandainya karena budaya ini kan kalau hari ini fokusnya Jawa ya. Mungkin budaya kita ini kan dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ke depan setiap bulannya barangkali UST dengan kelompok ini ya, Pancasila Dasar Negara dan Bukan Pilar ini bisa juga memaparkan mengenai budaya-budaya yang lain di luar Jawa supaya menarik dan kita semakin mengenal. Itu usulan yang pertama. Lalu yang kedua untuk Gus Timung tadi berkaitan dengan peran
dalam keraton berkaitan dengan ini anggota BPUPKI tadi disampaikan ada sekitar 20%. Saya baru mendengar ini. Seandainya itu ada ulasan yang lebih detail gitu, peran keluarga Keraton Solo dalam ini ya, dalam BPUPKI, terutama dalam ini menyiapkan dasar negara tadi ya, yang dikomandani oleh Dr. Rajiman ini Widyadiningrat. Mohon tanggapan dari Gus Timung, mungkin ada penjelasan lebih detail begitu. Mungkin ada semacam dibuat buku khusus peran keraton berkaitan dengan BPUPKI. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Trijoko dari Malang. Monggo berikutnya saya beri kesempatan 3 orang. Ada? Kalau tidak ada saya bacakan dari... Halo. Oh nggih, monggo. Monggo Pak Hadi Prajoko. Monggo Pak Hadi. Iya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Saya senang sekali kalau berbicara kebudayaan. Pertama-tama saya membaca beberapa literatur tentang kebudayaan yang masih sangat luas pengertiannya, dan mungkin ini bisa menjadi satu pakem, karena tadi yang disampaikan oleh Pak siapa tadi, kepribadian yang ingin dibentuk dalam konsep kebudayaan itu kepribadian yang bagaimana sebenarnya yang ingin dicapai. Tapi sebelum itu, saya ingin bercerita bahwa di Cina itu ada satu peristiwa namanya revolusi kebudayaan. Di Mesir itu ada benturan kebudayaan. Dan di berbagai daerah itu semuanya mengalami problem untuk menemukan kembali kebudayaannya. Beberapa negara seperti Amerika, Australia, dan beberapa negara yang lain itu mencari sumber-sumber kebudayaannya. Saya bertanya ini, pertama-tama itu, akar kebudayaan Jawa, ini yang dibahas ini banyak dari orang-orang keraton, ini asalnya, akarnya itu dari mana? Jangan sampai kebudayaan Jawa ini dikooptasi oleh orang-orang keraton. Pertanyaan saya yang pertama itu. Yang kedua tadi, kepribadian yang bagaimana yang ingin dicapai dalam rangka pembangunan kebudayaan untuk generasi yang akan datang. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa kebudayaan itu bersifat let's start statis dan let's start dinamis. Tadi Bu Yuli menjelaskan bahwa kebudayaan itu dinamis. Negara Jepang atau bangsa Jepang itu dia punya let's start statis. Seperti satu inti kebudayaan bangsa Jepang, dengan saya ambil contoh saja Bushido, itu menjadi satu let's start statis. Jepang bisa mengembangkan, bisa berpijak pada akar kebudayaan asalnya. Saya melihat itu. Cina juga bisa mengembangkan dan berpijak pada akar kebudayaan awalnya. Pertanyaan saya, kebudayaan, adat dan tradisi itu akarnya itu di mana, Mbak Yuli? Sehingga nanti jangan sampai kita ini meramu kebudayaan-kebudayaan dunia, tapi kita tidak punya akar dari kebudayaan kita yang mula-mula. Ini penting untuk saya tanyakan kepada para antropolog dulu itu. Kebanyakan para ilmuwan kita ini menjelaskan tentang kebudayaan dan sejarah kebudayaan itu terikat oleh keyakinan dan agamanya, sehingga kita tidak bisa secara objektif menyampaikan sejarah kebudayaan itu sendiri. Barangkali itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Pak. Ya, satu lagi. Terakhir. Monggo.
Dalem sudah. Nggih, monggo Pak Dwi. Nggih. Terima kasih Ki Oke, Bambang, maaf nggih monggo. Terima kasih. Jadi saya bernostalgia ini sebentar bahwa ini kegiatan ini menjadi awal, mudah-mudahan nanti UST menyelenggarakan lagi kegiatan-kegiatan tentang kebudayaan, karena memang Taman Siswa pernah menyelenggarakan yang lembaga pengkajian kebudayaan Taman Siswa itu dari tahun 80 sampai 2000 itu mengumpulkan tokoh-tokoh nasional. Jadi salut saya kepada Profesor Sutrisno. Selanjutnya saya ingin berharap, tadi sudah catnya sudah dicatat, sudah. Saya hanya kepada Pak Heri Santoso. Selamat malam Pak Heri. Saya ingin menanyakan Pak Heri, kita tahu TAP MPR tahun 78 itu ada 36. Kemudian kita di P4, kemudian ada Manggala BP7, kemudian banyak Manggala dan sebagainya. Tapi kemudian reformasi selesai, kemudian ada TAP MPR tahun 2003 sebanyak 45 butir. Tapi belum terlaksana atau bagaimana perkembangannya. Sekarang ya sudah alasannya macam-macam dah. Sekarang terakhir ada peraturan Presiden nomor 2017 itu ada 18 butir untuk penguatan pendidikan karakter yang bersumber dari jiwa Pancasila. Nah, sekarang menurut pendapat Pak Heri bagaimana? Karena ini betul-betul dikhususkan untuk pendidikan baik formal, non formal maupun informal, yaitu kalau menurut saya adalah ini pusat pendidikan Ki-Hajar Dewantara dilaksanakan di rumah, sekolah dan masyarakat. Jadi mohon implementasinya, karena ini sudah 5 tahun ini kok gaungnya semakin tidak jelas ini penguatan pendidikan karakter, padahal ini sangat penting untuk pendidikan di tingkat sekolah menengah, dasar dan sebagainya. Perguruan tinggi saya salut UST menyelenggarakan itu. Jadi bagaimana Pak Heri, bagaimana kita supaya Pancasila itu betul-betul lestari di bumi Indonesia, benar-benar dilaksanakan oleh generasi milenial yang semakin lama semakin jauh dari pusat-pusat yang sekarang ini. Saya harapkan nanti pusat-pusat studi Pancasila di universitas itu bisa mempersembahkan bagaimana kelanjutannya, walaupun ada sekarang ini pusat ideologi Pancasila, pembinaan budi Pancasila, tapi kemarin saya dengar baru akan membuat kisi-kisi apa-apa itu yang nanti akan disosialisasikan kembali. Saya demikian Prof. Sutrisno, mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan nanti termasuk bagaimana Taman Siswa itu pernah punya pusat pengkajian dan pembudayaan Pancasila P4 Taman Siswa. Itu jaringan kerjasama masih luar dengan MPR. Tapi 2014 terhenti. Ujung tombaknya saya harapkan UST 100 tahun Taman Siswa 3 Juli yang akan datang mudah-mudahan digelurakan kembali melalui Profesor Sutrisno. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Matur nuwun Ki Bambang. Ini motivasinya luar biasa. Siap. Alhamdulillah. Ada 3 pertanyaan langsung. Ini yang pertama, ini Gus Limong nanti peran Surakarta, termasuk juga kebudayaan Jawa ya. Ini akarnya dari mana keraton gitu. Kemudian dari Pak Hadi tadi, ini yang akar kebudayaan Jawa yang di keraton itu dari mana ya. Lalu kepribadian yang bagaimana, ini mungkin nanti Mbak Yuli bisa menjawab ini. Lalu kebudayaan yang terkait adat dan tradisi, ini akarnya dari mana? Mungkin ini Romo Tiron sama Gus Limong bisa memberi ya. Lalu Ki Bambang saya kira tadi sudah disampaikan
tidak saya ulangi, dari Mas Heri nanti yang menjawab ya. Kemudian yang dari chat sekaligus saya baca, ini dari Tarutung, ini YKN Tarutung ya. Pertanyaannya adalah, saat ini kita melihat meningkatnya politik identitas dan ideologi transaksional. Tentu kita perlu melihat bagaimana kita beragama di ruang publik. Ruang publik kita adalah Pancasila. Ya, mungkin nanti bisa dijawab Mas Heri. Ya. Lalu, agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar Pancasilais dan berjati diri sebagai bangsa Indonesia, mohon webinar ini dapat dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi. Ini untuk Kanjeng Erik ya, bisa kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian ini pertanyaan dari Ibu Aisyah atau sebelumnya ya, ini kopi saya terputus. Mengapa nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta tidak diajarkan? Nah, ini kebetulan saya tim salah satu yang pernah membahas pendidikan kejogjaan, sebenarnya itu sudah terlaksana, yaitu lewat pendidikan wawasan budaya, dan sekarang oleh Dewan Pendidikan itu sedang dirancang untuk implementasi lebih konkret, yaitu pendidikan kejogjaan yang isinya intinya adalah pendidikan keistimewaan. Kemudian Ibu Aisyah, terima kasih atas pemaparan materi Bapak Ibu, sangat menarik, menambah wawasan yang ternyata berkaitan dengan penanaman Pancasila. Semoga generasi muda dapat menanamkan sikap terbentuk jiwa ksatria. Ini komentar ya. Kemudian izin bertanya, ini dari Ibu Desi, bagaimana cara membumikan Pancasila yang begitu dalam filosofisnya ke generasi milenial sekarang? Tadi sudah dijawab oleh Pak Heri, tapi Pak Heri nanti bisa memberi pengantar dan Mbak Yuli bisa menambahkan. Kemudian Ki Bambang tadi sudah disampaikan ya, Ki Bambang ya. Ini usulan-usulan sudah disampaikan, terima kasih pada usulan pada WST. Lalu pertanyaan pada Pak Heri, bagaimana cara kita melakukan kombinasi untuk implementasi seandainya framework dengan Pancasila sebagai suatu tindakan untuk membentuk Indonesia yang tangguh. Ini Pak Heri ya. Kemudian dari Unila, ini Ibu Hermi, setiap generasi punya karakteristik sendiri. Konsekuensinya membutuhkan strategi tertentu pula. Tadi Pak Heri sudah menyinggung, mungkin bisa ditandaskan kembali. Kemudian ini dari Gus Timung, ini luar biasa UGM ya. Pantesan UGM luar biasa, karena ternyata arsiteknya Gedung Pusat UGM Putra PB 10 Keraton Surakarta. Appreciate ini dari Gus Timung. Ya, monggo urut dari Romo Tirun dulu ya. Monggo Romo Tirun ya. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa di Keraton Ngayogyakarta Diningrat itu yang utama adalah tadi saya sampaikan itu ajaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu membentuk jiwa satria. Jiwa satria itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Maka sering kali digambarkan seorang ksatria itu sehabis dia itu menuntut ilmu, biasanya dicondro itu dilihat seolah-olah dia itu mempunyai mempunyai cahaya atau aura. Jadi sehabis dia itu sering Ki Dalam itu mengatakan tejo Sulaksono tejane wong anyar katon. Artinya sesudah dia itu melakukan sesuatu prihatin begitu, kemudian dia berjalan, maka akan terlihat ya, seperti ada sinar yang dimiliki oleh ksatria tadi. Nah, ini
tidak bisa begitu saja untuk untuk dicapai, tapi memang lewat suatu proses keprihatinan. Nah, kalau kita dalam sebentar lagi nanti akan menghadapi puasa. Nah, ini tejane wong anyar katon itu artinya sinarnya dari seseorang yang sehabis melaksanakan tugas sucinya. Nah, gitu. Jadi ini merupakan cita-cita luhur para nenek moyang kita dulu. Jadi jiwa satria itu sudah jelas. Itu pasti kalau orang Jogja akan memahami bahwa itu harus dicapai, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Itu yang biasa saya jelaskan seperti itu. Karena memang sejak semula ajaran satria itu menjadi idaman, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Itu. Di Matur nuwun, Ramatirun. Di selanjutnya Gus Timung, mohon disingkat karena tinggal 10 menit untuk 3 narasumber. Monggo Gus Timung. Terima kasih. Kalau bagi Keraton Surakarta, kebudayaan itu, karena Keraton Surakarta kan terusan Mataram. Nah, Mataram sendiri kalau kita ambil ke atas itu dari Mojopahit itu. Dan bagi kami apa itu kebudayaan sudah kami sampaikan tadi adalah untuk memahami sebuah atau kebudayaan itu yang paling utama adalah tata bahasa, subosito, dan toto susilo. Itu karena kebudayaan adalah hasil dari atau woing pangulaing toto lahir lan toto batin. Itu di dalam pemahaman yang dan kita pahamkan kepada seluruh kerabat kami dan abdi dalem kami. Jadi itu adalah hasil dari pangulaing budi dari para leluhur kami sebelumnya. Yang mana kalau kebudayaan itu kebanyakan istilahnya wawaler itu. Terus karena di keraton itu baik tadi saya sampaikan tata rias, tata busana, terus itu semua merupakan tuntunan dalam menapaki kehidupan. Nah, toto batinnya itu bisa terlihat di dalam gambaran-gambaran tata rias itu atau busana. Kalau kami itu yang dipakai adalah tata busana itu dodot, alas-alasan itu adalah ciptaan yang Kanjeng Ratu Kencana dan disepakati dengan Eyang Panembahan Senopati dan diteruskan oleh Eyang Sultan Agung. Itu sebuah gambaran gumelaring jagat itu. Dan kalau sekarang kita kepada tata rias itu juga bedaya Ketawang yang untuk rujukan. Nah, ini bedaya Ketawang ini yang kami anggap adalah dari puncak-puncak kebudayaan Jawa itu semua tertuang di seluruh bedaya Ketawang ini, pakaian, tata rias dan gelungnya ini semua menggambarkan bagaimana manusia terlahir dan
berjalan di kehidupan di dunia sampai harus mempersiapkan kembali kepada Sang Khalik itu. Ini yang ada di hilang lagi. Ya, mohon maaf ini masih ada. Suara saya masih ada nggak? Masih Gusti. Oke. Nah, jadi bagi Keraton Surakarta kebudayaan itu adalah hasil cipta rasa dan karsa dari para leluhur kami terdahulu gitu. Jadi sewaktu zaman itu ada penambahan, ada penyempurnaan dalam pastinya disesuaikan dengan keadaan yang ada pada waktu itu. Nah, kami adanya sanggar, adanya pembelajaran itu berusaha sekali untuk bisa menyampaikan apa yang ada yang namanya kebudayaan yang ada di dalam Keraton Surakarta. Jadi kami sendiri sebetulnya ya menyampaikan dalam posisi yang itu adalah hasil karya daripada leluhur kami, pendiri Kerajaan Mataram itu, dan kalau kita tarik ke atas adalah Majapahit. Kalau kita nggak mau kan untuk ke sana lagi, kita tarik orang yang dulu itu belum berbudaya, karena berbudaya itu kan pasti orang yang sudah memakai pakaian yang menutup auratnya, itu yang pakai pakaian yang lengkap begitu. Nah, ini semua yang ada di dalam keraton ini adalah hasil dari cipta rasa karsa yang yang ada atau yang dianukan oleh eyang-eyang kami atau leluhur kami. Ini yang ada gitu. Terima kasih. Terima kasih Gusti Mung. Mungkin saya tambahkan ya Gusti bahwa karya apakah Majapahit itu masih belum berbudaya Pak Tris? Bagaimana? Katanya Gusti Mung tadi Majapahit itu tidak berbudaya. Loh, karena enggak pakai pakaian katanya. Keliru. Loh, enggak, ke atasnya itu. Ke atasnya saya bicara, coba dianu lagi. Jadi saya ngomong kita itu terusan dari Mataram itu pokoknya itu dari Majapahit kalau kita cari di tanah Jawa ini gitu. Dan kita nggak mungkin akan bicara tentang kebudayaan yang sebelum kita tahu gitu, yang mana itu belum berbudaya dalam arti orang tidak berpakaian itu, bukan Majapahit. Gimana sih Bapak? Ya, terima kasih. Ini perumpamaan ini, Pak Ati. Perumpamaan, betul. Ya. Saya tambahkan, Gusti Mung, bahwa Pakubuwono V yang dulu disebut sebagai Adipati Anom Amangkunegoro III, itu yang memerintahkan penulisan serat Centhini oleh satu tim ya, yang terdiri dari Kiai Ngabei Ronggo Susastro, kemudian Kiai Ngabei Yosodipuro II, ya, lalu Kiai Ngabei Sastro Dipuro, ya, ini yang menulis serat Centhini, dan itu adalah babon ya, babon kebudayaan Jawa, karena terdiri dari berbagai ilmu pengetahuan karya sastra yang sumbernya itu adalah kebudayaan Jawa. Meskipun karya sastra itu ditulis dari apa yang ada di tanah Jawa. Jadi itu sebenarnya adalah semacam ini kan baru lah, kira-kira gitu. Ya baik, saya kira itu. Ensiklopedi. Ya, semacam. Centhini kan masih baru, zaman Mataram baru. Oh iya, betul. Bagaimana sastra-sastra Empu Sedah? Apakah itu tidak dianggap sebagai sastra akar Jawa? Ya, saya kira di dalamnya nanti kita ke atas lalu di karya-karya Jawa kuna, Pak Ati. Makanya saya kan jangan dikooptasi di situ. Oh, ya. Kita punya peradaban diakui Majapahit, tapi sastra-sastra Majapahit tidak pernah diakui.
Ini kan satu salah atau dikubur atau perlu Nah. dikubur. Ya, saya kira harus ada riset kita lah. Kalau yang masalah Majapahit apa perlu dikubur, Pak? Saya kira ada riset lah untuk itu supaya valid lah gitu loh. Saya kira berarti kita lanjutkan di diskusi lain dan saya kira memberi inspirasi pada dunia akademik. Saya kan selalu ngomong tadi Pak, saya kira cukup Gus Limong ya. Nanti kita lanjutkan di riset saya kira. Jadi Pak Darmoko ini ada inspirasi baru. Yang sebenarnya dari Surakarta. Ya. Itu loh. Ya, betul. Nggih, matur nuwun Gusti. Nggih. Selanjutnya kita lanjutkan pada Mas Heri. Mohon singkat Mas Heri. Ya. Halo Mas Heri. Nggih. Yuli nggak jadi. Ya. Baik. Bu Yuli, saya mohon izin ya Bu Yuli ya. Nggih, monggo nanti Bu Yuli yang keempat. Ya. Ada dua hal yang ditanyakan ke saya yang lewat WA itu tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua pertanyaan Ki Bambang ini. Ini ada urutannya. Sebenarnya setiap rezim pengen membuat ikon itu. Saya yakin Ki Bambang sama Ki Nardi paham betul itu. Jadi setiap rezim ingin membuat ikon. Zaman Pak Harto ikonnya P4. Pendidikan di sana pendidikannya moral Pancasila. Belakangan ketika Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 orang tidak lagi menggunakan Pancasila. Jadi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian belakangan sekarang geger malahan karena hanya pendidikan Pancasila, kewarganegaraan di dalamnya. Menurut saya ini ya bagian dari kebudayaan orang Indonesia suka humor itu aja. Jadi setiap rezim punya humornya masing-masing. Nah, terkait dengan P4 tadi, dulu Pak Harto itu ketika peringatan Dies UGM tahun 74 datang ke UGM, kemudian setelah itu meminta Gajah Mada membutir-butirkan, menurunkan Pancasila yang terlalu abstrak tadi menjadi panduan-panduan moral. Waktu itu Profesor Notonagoro masih sugeng, masih ada tahun 74 kok. Profesor Notonagoro tidak berkenan. Kenapa? Karena itu satu membatasi tafsir, yang kedua kalau membatasi tafsir yang tidak seperti itu dianggap musuh, dianggap tidak Pancasilais. Kemudian yang kedua, Gajah Mada itu kodratnya keilmuan, sehingga nanti kelihatan dari Gajah Mada lahir filsafat Pancasila Notonagoro, historiografi Sartono Kartodirjo, demografi Mas Tri Singarimbun, kemudian yang sifatnya itu sistem dan keilmuan. Nah, Pak Harto menemukan partner yang cocok waktu itu kan Pak Darji Darmodiarjo yang mampu menerjemahkan menjadi 36 butir itu yang kemudian diperkuat dengan TAP MPR itu. Nah, kemudian belakangan nanti saking pengennya orang mewadai yang tidak terwadai, seperti juga Prof. Notonagoro, terbukti kan ada yang tidak terwadai, akhirnya jadi 45 butir itu dipas-paskan dengan tahun kita. Nah, belakangan ketika pasca reformasi itu orang tidak lagi mau menyebut Pancasila. Oke, kita paham betul itu. Di Jakarta kalau kita ngomong kurikulum itu nggak mau menyebut Pancasila. Termasuk karakter yang dijajarkan banyak sekali itu tadinya nggak ngasih Pancasila itu. Saya tanya konseptornya itu berangkat dari filsafat manusia apa, filsafat pendidikan apa, nggak dijawab kok. Jadi hanya kumpulan kata-kata baik. Baru belakangan akhirnya kita kritik gempur habis-habisan, baru ditata sesuai dengan Pancasila. Tapi 17 karakter. 17 karakter yang tidak ada kerangka pikirnya. Nah, belakangan ini muncul mata pelajarannya namanya pendidikan Pancasila. Yang di dalamnya ada pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Bingung kan kita menjelaskan secara logika. Pendidikan Pancasila yang di dalamnya ada pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Itu kalau secara logika gimana, itu kan ngelus bukan ngelus dodo ya, tapi ngelus sirah loh. Jadi itu fakta pendidikan di tempat kita. Tapi intinya begini, Pancasila tidak lagi sekedar diajarkan, tapi dibudayakan. Menurut saya itu penting. Nah, profil pelajar Pancasila itu dimunculkan, tetapi yang menggegerkan lagi, profil pelajar Pancasila tanpa ada cinta tanah air. Itu kan menggegerkan itu. Kemudian profil pelajar Pancasila ada berkebinekaan global
itu saya cari artinya koyo opo ora jelas. Berkebinekaan global itu. Pak Nardi ini penulis buku mesti bingung itu mau membunyikan apa itu. Jadi masing-masing rezim punya hasrat untuk membuat ikon, tapi kadang-kadang tidak ditopang dengan akademik yang memadai, sehingga ketika sudah diputuskan akhirnya kedodoran di lapangan itu. Nah, enaknya orang perguruan tinggi kan bengak-bengok kayak gini ya. Mohon maaf, tapi ini penting menurut saya. Profil pelajar Pancasila itu kok sampai tidak ada cinta tanah air. Mungkin karena di atas sudah ada berakhlak mulia. Jadi pokoknya kalau berakhlak mulia itu kan seperti sapu jagat itu. Sebutkan yang baik-baik, masuk dalam berakhlak mulia kan. Masa begitu sih? Ini yang menjadi autokritik untuk kita. Sehingga apa yang disampaikan Ki Bambang tadi betul, itu menggelisahkan, betul. Menggelisahkan bagaimana kita harus menulis buku, bagaimana kita harus menyampaikan itu pada guru, pada kepala sekolah, pada siswa kita. Yang konsepnya masih perlu dipertanyakan. Mohon maaf, ini saya malam ini kita menutup dengan belak-belakan ya, Pak Tris, karena ini Pancasila kalau tanpa kejujuran ya nanti tidak akan berkembang. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Iri. Selanjutnya Mbak Yuli, monggo. Terima kasih Prof. Tris. Mungkin di sini saya juga perlu menyampaikan bahwa Taman Saya itu memiliki visi, yaitu sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang tertib, damai, salam, dan bahagia. Oleh karena itu, kalau pertanyaan dari Pak Hadi Prajoko tadi, akarnya atau yang jadi akar dari budaya ini, nah kalau kebudayaan di Taman Sa kan merupakan hasil buah budi manusia yang hasil cipta rasa karsa, yang kebudayaan nasional sendiri merupakan sari atau puncak-puncak kebudayaan daerah. Nah tentunya kalau seperti itu kan tidak hanya satu budaya Jawa saja kalau kita lihat lingkupannya nasional. Nah bagaimana budaya ini yang tadi akarnya itu apakah ada yang sifatnya statis dinamis, karena tadi mungkin saya lebih ke dinamisnya, karena untuk yang budaya sendiri harus ada yang dilestarikan. Dan dari satu generasi yang lain itu harus diajarkan dan itu dibudayakan begitu. Nah, tentunya ini Pak Hadi kaitannya dengan teori trikon tadi. Jadi di satu sisi terutama yang kontinu tadi, satu sisi budaya itu harus dilestarikan, yang kontinunya itu yang pelestariannya dari satu generasi ke generasi lain, tetapi di sisi yang lain itu budaya itu harus dikembangkan. Nah, kenapa? Dalam rangka tadi, dalam rangka untuk tertib damainya masyarakat, untuk mencapai salam dan bahagia, keselamatan dan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu dalam pengembangan kebudayaan di Taman Sa itu sebetulnya dulu dengan konsep Trisula untuk melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Inilah perlunya adanya pengembangan kebudayaan. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Ya, tambahan saya adalah memang di Taman Siswa, ya itu tentang kebudayaan itu menjadi salah satu salah satu program pengembangan kemudian diwujudkan dalam berbagai perilaku. Kalau Ki Hajar itu kan menyampaikan ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Nah, tergambar dari tiga itu. Jadi kalau ngerti tanpa tanpa ngerasa itu masuk dalam hati gitu. Ya, apalagi tanpa dilakoni ya. Nah, itu hanya kognitif saja, seperti Pak Heri katakan. Kemudian tentang profil pelajar Pancasila, ini sebenarnya bukan pendidikan Pancasila Pak Heri. Jadi siswa itu harus memiliki 6 itu kan ya. Nah sepertinya nama Pancasila itu adalah ya untuk menamai pelajar pada umumnya, jadi beda dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Saya kira itu yang dimaksud oleh Mas Menteri mengeluarkan profil pelajar Pancasila, dan itu diakui memang fokus jadi tidak terlalu banyak ya fokus ke situ, atau yang diorientasi untuk ke depan kaitannya dengan era global ini, barangkali itu. Tapi ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya betul, karena tidak ada cinta tanah air itu. Ya, dan malam hari ini banyak inspirasi yang kita dapatkan ya dari Pak Hadi tadi. Terima kasih Pak Hadi, perlunya riset sampai mulai dari Mojopahit ya, kemudian tiap zaman ya. Lalu juga inspirasi untuk webinar berikutnya ini Kanjeng Erik untuk bisa ditindaklanjuti ya.
dan mudah-mudahan memberi wawasan pada kita ya bahwa kebudayaan ini yang berwujud 3 yaitu gagasan, aktivitas dan artefak. Ini kalau kita kaitkan dengan Pancasila ya itu sebenarnya adalah wujud pengamalan Pancasila. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan, tambahkan bukan simpulan karena masing-masing sudah. Dan terima kasih pada Gus Mung, Romo Tirun, Mas Heri, Pak Rektor yang diwakili Mbak Yuli atas presentasinya dan kita diskusikan secara muyak. Tidak terasa kita sudah pukul 22:05. Terima kasih, kita beri ucapan terima kasih dengan aplaus tepuk tangan pada para narasumber. Ya. Matur nuwun, saya kembalikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada Mas Arya untuk menutup acara ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mas Arya. Waalaikumsalam. Halo Mas Arya. Wah, sepertinya Mas Arya ini kesulitan sinyal, langsung saya tutup saja ya. Ji, pun tutup kemauan Prof. Dengan ucapan terima kasih, marilah webinar malam ini kita akhiri, kita tutup dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dimulai. Alhamdulillahirabbil Nuwun rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun, sugeng dalu Prof. Sukses Prof. Matur nuwun. Pak Heri. Sukses Bu. Semuanya sugeng dalu. Panderipun kathah sanget. Tirun. Mas Darmoko. Nggih. Dalu Mas Dar. Sukses Prof. Matur nuwun, matur nuwun. Dar Biwis, Nah, ini Pak Biji. Pak Biji nusul nih kok. Oh, Ji. Pak Heri Santoso kangen saya kapan-kapan diundang lagi. Ini Pancasila semakin ini. Matur nuwun, saged dipun tutup. Nggih. Kebudayaan. Menika lembaga pengkajian kebudayaan Tamasiswa mangke pun pandegane Prof Sutresno. Siap Pak Bambang. Saya punya referensi banyak itu. Matur nuwun Pak Bambang, kita nanti ada. Dalu nuwun. Terus, saken, monggo. Pamit.